家心，也是真正欢喜，甲了咱大家会来参加咱的聚会，个人来平安心。耶和华的名是应当称颂的，俺也日得到永远，阿门。请大家跳起来，我人来唱一首的歌，做主的门徒。阮的特别上帝，我人满心感谢有汝的名。伫今仔日早起，伊生日的日子，我人来敬拜上帝，因为我人知影伊是我人的主，伊是我人的神。这是我人总我人聚会，然后包括教会的手中，为着一拨钱，无事落米。爱讲找信息，就主祝福观影伊所讲的旨意的话语。主我人这时照一切的道，伊的手中奉耶稣的名求，阿门。我人搁再来唱一首的歌，避难所。
Kami persilakan Bu Surodi untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudari. Boleh bilang kiri kanannya shalom. Yang di rumah shalom. Mari kita sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa, kita minta Roh Kudus Tuhan, dan juga kita siap dengan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh yang memberikan pemahaman dan juga mengilhamkan para penulis kitab suci. Roh yang sama itu juga yang hari ini kami percaya akan berbicara kepada setiap kami. Berikan kami pada hari ini Tuhan hati yang mau duduk diam, membuka telinga kami, mempersiapkan hati kami, merespon firman Tuhan dengan sukacita. Kami mau benar-benar sungguh-sungguh bertumbuh di dalam pendengaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu memiliki kuasa yang luar biasa. Firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mempercayakan hari ini pembelajaran, pendengaran kami, sharing kami tentang firman Tuhan. Tuhan juga menolong memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua, sehingga kami sama-sama mengalami Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan men-sharekan satu tema yang menarik sekali tentang bagaimana seorang nabi yang bernama Yehezkiel, seorang yang begitu sederhana, seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat. Nah, salah satu nubuat Yehezkiel yang terkenal itu adalah bagaimana Yehezkiel bernubuat tentang tulang-tulang yang kering, sehingga tulang-tulang yang dia lihat di lembah itu begitu banyak berserak. Tetapi di dalam nubuat itu Yehezkiel menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan tulang-tulang yang kering itu menjadi hidup. Nah, ini hari ini kita mau belajar tentang sebuah tema dari teks ini, yaitu Tuhan pulihkanlah kami. Mari kita buka Alkitab kita dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat,
tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan memberikan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel diutus yang pergi bernubuat, melayani sebagai seorang nabi pada tahun 593 sebelum Masehi. Ketika itu ada satu fakta, realita yang tadi kita juga sudah baca dari bagian teks ini. Bahwasanya umat Israel itu mengalami satu masa di mana mereka dijajah, mereka masuk ke dalam pembuangan. Mereka kehilangan hak-hak hidup mereka. Mereka tidak bisa leluasa untuk hidup, membangun perekonomian hidup mereka. Mereka diikat, bahkan mereka kehilangan identitas jati diri mereka. Di antara mereka sudah mulai orang-orang Israel itu bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kalau sekarang masa-masa COVID ini, apakah jemaat Tuhan mungkin bertanya, punya pertanyaan yang sama? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita pada masa pandemi ini? Bagaimana jawabannya? Saya pikir tidak jauh berbeda. Tapi mungkin kalau menurut saya, kalau melihat kondisi Israel pada waktu itu, mereka sangat parah, Bapak Ibu Saudara. Mereka terpencar, mereka kehilangan identitas mereka. Mereka membaca Taurat tentang bagaimana Musa memimpin bangsa itu keluar, laut terbelah jadi dua. Bagaimana bangsa Mesir dihajar dengan tulah-tulah. Ini hari faktanya ketika Yehezkiel dia bernubuat, ada sebuah fakta yang beredar, bukan hanya sekedar rumor atau hoax, tetapi sebuah fakta. Mereka melihat sesuatu hal yang mengerikan, sehingga orang-orang tua di antara mereka berpikir, akankah Israel akan tetap memiliki jati dirinya, identitasnya, karena mereka melihat tidak lagi ada satu pengharapan. Baik di Yerusalem maupun mereka yang sudah keluar tercerai-berai, tidak ada satu pengharapan pun yang mereka miliki. Seakan-akan Tuhan berdiam diri.
Seakan-akan Tuhan menyembunyikan dirinya. Seakan-akan Tuhan tidak lagi berfirman. Seakan-akan Tuhan begitu cuek. Seakan-akan Tuhan tidak lagi peduli dengan umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kondisi ini diperparah. Kemudian ada satu gambaran yang Tuhan berikan kepada Yesaya. Bagaimana bangsa Israel itu seperti tulang belulang. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya tulang belulang biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau dari teks bahasa Ibrani, tulang-tulang ini digambarkan sebagai tulang-tulang yang kering. Tulang-tulang yang sudah mengering. Bahkan dikatakan tulang-tulang yang sebenarnya sama dengan debu. Karena begitu tulang-tulang itu begitu mengering, dia kena tekan sedikit saja, maka dia hancur. Lalu dia bisa dihembuskan seperti debu. Sehingga kemudian di tengah-tengah kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudari, memang faktanya pada waktu itu tidak bisa terbantahkan. Tidak ada lagi pengharapan bagi Israel pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, justru Tuhan membawa Yesaya, memberikan satu penglihatan. Nah, Bapak Ibu Saudari, pada waktu itu, pada masa itu ketika bangsa-bangsa berperang, biasanya mereka orang-orang yang mati di dalam peperangan itu, maka dia mayatnya tidak akan dikubur. Biasanya di lembah-lembah itu biasa tergeletak para mayat-mayat, ya, ribuan mayat yang mati karena korban perang, dan dibiarkan di situ. Ini satu realita yang terjadi pada masa itu. Sampai mayat-mayat itu menjadi tulang-tulang yang kering. Jadi waktu Yesaya dia dibawa, waktu Yeskiel dibawa melihat, waktu Yeskiel dibawa melihat kondisi itu, Yeskiel tentu berpikir, Bapak Ibu Saudari, dalam konteks dia pada masa itu, betapa mengerikannya pemandangan. Apalagi waktu kemudian Yeskiel diperhadapkan, hai anak manusia, itulah Israel. Dan Yeskiel mengetahui fakta itu ya dan amin, benar adanya. Tetapi Yeskiel sebagai seorang hamba Allah, tentu dia melihat, memikirkan, dan dia mengetahui bahwasanya Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya. Sekalipun mungkin kita berpikir faktanya hari ini, realitanya hari ini, atau mungkin dalam konteks Israel pada waktu itu, seakan-akan Tuhan membiarkan umat. Tapi tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian. Itu sebabnya tema ini ketika kita berkata, Tuhan pulihkanlah kami, ini adalah satu tema yang membawa kita untuk mengalami kebangunan rohani hari ini. Karena ada sebuah fakta, ada sebuah kondisi di mana umat membutuhkan firman Allah yang hidup. Ketika kita bicara tentang pemulihan, maka yang pertama yang mesti yang kita belajar dari kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya pemulihan terjadi ketika firman Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudari, dasar Yeskiel bernubuat apa? Firman. Yeskiel bukan lubuat. Dia bernubuat. Dia bernubuat karena Tuhan yang memerintahkan dia. Sehingga dia berani mengeluarkan firman karena dia tahu dia punya otoritas dari Tuhan. Itu sebabnya ketika Yeskiel ditanya, diperhadapkan sebuah fakta. Hei, anak manusia, lihat itu tulang-tulang yang sebentar saja jadi debu, tidak ada lagi pengharapan. Tuhan bertanya, bisa nggak tulang-tulang itu menjadi manusia yang hidup kembali? Bapak Ibu Saudari, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat klasik ya, tentang kekuasaan otoritas Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kalau saya dan Anda kemudian dalam konteks yang mungkin hampir mirip diperhadapkan, apa jawaban kita? Ayo, yang di rumah. Atau pertanyaan begitu sederhana, Tuhan sanggup nggak? Ini kan pertanyaan yang sangat umum ya. Sanggup bagaimana? Terjemahkan dalam setiap kebutuhan kita, setiap krisis, setiap masa, setiap kondisi, setiap hal yang mungkin membuat kita meragukan tentang kuasa Tuhan. Tuhan sanggup nggak? Ini pertanyaan yang sangat klasik. Tuhan sanggup nggak memulihkan? Faktanya hari ini di tengah-tengah kondisi COVID, di mana jemaat Tuhan mulai abai, tentu menurut saya ya, di tengah-tengah kondisi ibadah di rumah tetapi tidak lagi ibadah, mungkin mempertanyakan kuasa Tuhan, mungkin baru di PHK, mungkin baru ngalamin hal-hal yang tidak mengenakan, bisnis mungkin lagi turun,
Atau mungkin ada justru, ya ini catatan katanya, di tengah-tengah orang banyak dia di rumah, katanya tingkat perceraian tinggi katanya, menurut statistik. Ya. Apa yang terjadi? Mungkin pertanyaan ini kemudian dipertanyakan dibalik, yaitu Yeskiel, tapi bagaimana sekarang? Menurut saya sama saja prinsipnya. Tuhan sanggup nggak? Gimana? Tuhan sanggup nggak? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari. Adakah di antara kita di sini maupun yang di rumah yang sedang mempertanyakan tentang kekuasaan Tuhan? Karena faktanya, saya bilang tidak bukan masalah hoax. Ini mungkin fakta yang mungkin Bapak Ibu Saudari sedang hadapi. Di sini juga fakta. Faktanya apa? Mungkin hari ini kau sedang susah, kau sedang kesulitan, kau baru di PHK. Mungkin hari ini kau mengalami konflik yang tidak terselesaikan. Mungkin kau punya anak narkoba, mungkin kau hidup keluargamu tidak seperti yang kau harapkan. Kau melayani Tuhan, kau mengikuti Tuhan, kau mengasihi Tuhan, tetapi kenyataannya realitanya mungkin tidak seperti Israel. Ya mungkin hari ini kau mulai bertanya, Tuhan, kau sanggup? Atau mungkin pertanyaan yang Tuhan, masih adakah Engkau? Tuhan, apakah Engkau peduli? Nah ketika kemudian dalam pertanyaan ini Yeskiel melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara. Yeskiel mengeluarkan satu pernyataan yang begitu luar biasa. Karena dia mengerti tentang firman Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Dengan kata lain, Yeskiel mengakui keberadaan Tuhan. Bukan Yeskiel tidak mau tahu, tidak. Tetapi Yeskiel mau melihat apa yang Tuhan lakukan. Karena Yeskiel mengerti sebagai seorang abdi Allah, sebagai seorang hamba Allah, tugas dia adalah menyampaikan kehendak Tuhan. Dan Yeskiel tahu kehendak Tuhan dalam konteks nubuatan. Kehendak Tuhan adalah membawa kembali umat itu, umat pilihan Tuhan itu kembali menjadi milik Allah. Sekalipun faktanya, secara manusia, secara hitungan kalkulasi matematika, secara fakta di lapangan, sekalipun tidak mungkin. Tetapi Yeskiel mengatakan, Tuhan hanya Engkau yang tahu. Kalau Engkau mau, kalau Engkau mau, Tuhan, berfirman. Nah Bapak Ibu Saudari, pemulihan pasti terjadi ketika Tuhan menyatakan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudari, ketika dalam kondisi yang akan dipulihkan itu, saya mengingat sebuah catatan yang ditulis oleh Charles Finney. Charles Finney ini salah satu tokoh pembangunan rohani pada masanya. Dia menandakan ada beberapa hal pemulihan atau revival atau kebangunan itu terjadi. Yaitu yang pertama, perlunya ada kebangunan ketika seseorang harus menyadari adanya kesadaran akan dosa. Israel memang berdosa. Israel berdosa. Lalu adanya pertobatan yang diperbaharui. Ini menurut Charles Finney. Anda mungkin sudah mengikut Tuhan sekian lama, tapi apakah di situ ada kekudusan yang mutlak, ada ketaatan yang mutlak? Perlu ada pertobatan yang diperbaharui, yang diikuti dengan keinginan yang kuat untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Suatu penyerahan kehendak pribadi kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ini menurut Charles Finney. Sehingga kalau kita bicara tentang pemulihan dalam konteks firman Allah, maka kita mengerti bahwasannya di dalam seluruh aspek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudari, Anda merasa membutuhkan atau tidak, sebenarnya setiap hari kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Setiap hari kita butuh disegarkan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah kondisi yang sulit itu, Yeskiel, dia memberikan dirinya untuk taat, bernubuat, sekalipun faktanya di depan mata dia melihat sekumpulan tulang-tulang kering, tulang-tulang yang sudah menjadi tidak ada lagi mungkin harapan untuk hidup. Tidak. Tetapi karena Tuhan berfirman, Yeskiel bernubuat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, ketika ayat 9, maka firman-Nya kepadaku sebagai manusia Allah, sebagai rekan kerja Allah, dia mau taat. Bapak Ibu Saudari, hari ini Bapak Ibu Saudari, kalau Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan memakai hidup kita belajar taat. Amin. Maka kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudari. Nggak ada manusia yang super.
Kita ini menjadi super, menjadi luar biasa karena Tuhan yang memakai hidup kita. Setiap Bapak Ibu Saudari siapapun kita, dalam jemaat, dalam gereja Wesley Hawkins Adventist ini, kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan, orang-orang yang Tuhan pilih seperti Yesaya. Sehingga jangan ragu, jangan gentar, jangan takut. Kuncinya adalah taat. Kalau Tuhan berfirman, maka lakukan. Bapak Ibu Saudari, saya lihat demokrasi ini membawa kita jadi jauh kurang memahami tentang apa artinya teokrasi. Karena sebenarnya yang Alkitabiah itu teokrasi, Bapak Ibu Saudari. Allah itu raja kita. Kalau Allah berfirman, Allah bilang apa? Harus nggak ada istilah pikir-pikir dulu Tuhan. Nggak ada istilah kalau Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan kita lalu kita berpikir nanti dulu Tuhan, tunda dulu Tuhan. Nggak ada istilah Tuhan berfirman, yuk ambil voting suara terbanyak, siapa yang terbanyak? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada. Saya kadang-kadang berpikir, Bapak Ibu Saudari, saya suka sekali PL ya, khususnya PL. Saya suka sekali menggali khusus tentang Kingdom of God. Di tema-tema di dalam Perjanjian Baru, kitab-kitab Injil pun Yesus datang membawa kembali itu nilai-nilai kerajaan surga, Bapak Ibu Saudari. Itu bicara otoritas dan ketaatan, selesai, titik. Anda dan saya itu hanya satu tugasnya, taat. Itu artinya teokrasi. Kalau kita dari kesatuan tentara pasti lebih sedikit banyak memahami itu. Komandan bilang apa? Siap komandan. Betul nggak? Pergi ke sana, siap komandan. Jongkok, siap komandan. Perang, siap komandan. Push up, komandan, janganlah, nggak bisa begitu lah, nggak mau saya, nggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita perlu paham ini. Itu sebabnya firman Allah itu menjadi berkuasa sehingga pemulihan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara, ketika Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang itu, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, secara fisik tulang-tulang itu menjadi seperti manusia baru, diciptakan. Ini mirip seperti penciptaan Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi bentuk, terbentuklah daging-daging mulai tumbuh, jantung. Ya saya bayangin Bapak Ibu Saudara ya. Wah, ini Tuhan luar biasa ya. Dari tulang kering itu Bapak Ibu Saudara, jadi jaringan-jaringan tangan tuh. Sel-sel terbentuk ya. Jadi, tapi belum hidup. Di situ dikatakan belum hidup. Dan yang kedua, Tuhan perintahkan, hai anak manusia. Disitulah keluar yang namanya nefas, menjadi hidup, ya, napas kehidupan, sehingga manusia yang tadinya, ya, yang sudah terbentuk itu, dia kemudian menjadi hidup. Bapak Ibu Saudara, ini dahsyat kuasa Tuhan. Bilang kiri kanannya, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Yang di rumah juga bilang, Tuhan itu dahsyat. Sekalipun mungkin hari ini kau bilang faktanya gimana, Tuhan itu tetap dahsyat sekalipun faktanya mungkin nggak seperti yang kau inginkan atau kau pikirkan. Tapi belajar beriman. Itulah firman Tuhan yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu dahsyat. Sehingga waktu Yehezkiel melihat sekumpulan ribuan manusia yang dari tulang belulang itu menjadi hidup, speechless dia, bisa ngomong lagi ya. Paling dia ya, kalau orang kaget gimana? Kaget tak tahu nih. Itu ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya membayangkannya Bapak Ibu Saudara itu luar biasa. Mereka menjadi firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup selalu punya dampak yang luar biasa. Inilah yang harus kita doakan setiap hari. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang hidup, penuh dengan kuasa, sehingga mereka menjadi hidup dan diakhiri dengan demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba lihat, selalu ketika mukjizat terjadi, ketika pemulihan terjadi, selalu ada di situ di atas. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Penciptaan terjadi, demikianlah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang mesti saya dan Anda belajar. Yang kedua, pemulihan itu terjadi, Tuhan pulihkanlah kami. Maka yang kedua yang perlu kita pahami dalam konteks pemulihan,
Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita perlu merespon dengan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Gak ada kerendahan hati, maka Anda dan saya tidak akan pernah melihat apapun juga. Tuhan selalu memakai orang-orang yang mau merendahkan hatinya. Ada kerendahan hati. Suatu hari Bapak Ibu Saudari, di satu kampung, di satu desa, ada seorang bapak yang bawa parang dengan anaknya. Dia pergi ke kebun, lalu dia tertarik melihat ada satu pohon durian yang sedang berbuah. Dia sudah hitung di pikirannya, kalkulasi, kalau saya ambil buah pohon durian ini, saya bisa jual di pasar, saya dapat untung sekian. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, gak ada orang. Lalu dia pesan sama anaknya, mulai muncul niat jahat. Dia bilang sama anaknya, nah, kamu jaga di sini, lihat kiri kanan. Kalau ada orang, kamu siup. Artinya ada orang. Maka papanya akan turun, sembunyi di semak. Lalu kemudian anaknya berpikir, ini papa nggak benar nih, karena dia diajarin di guru sekolah minggu, tidak boleh mencuri. Tapi papanya pesan, kamu taat sama papa ya. Anaknya cuma menang. Lalu kemudian papanya mulai naik. Dia mau parangnya dia mau mainkan, ya. Dia mau lihat mana kira-kira buah durian yang sudah bisa diambil ya. Biasanya kalau udah matang kan kalau di kampung ya jatuh sendiri ya. Udah bagus buahnya. Ini bapak ini memang luar biasa nih bapak satu ini. Waktu dia mau mengambil buah durian itu, dia mau ambil, lalu tiba-tiba dia mendengar suara. Anaknya bersiul. Tandanya bapak ini harus turun. Turun cepat-cepat. Masuk ke semak. Ya. Jantungnya berdetak. Takut ketahuan sama ibunya. Lalu dia tanya sama anaknya berbisik. Ada orang. Anaknya diam. Mana? Ada orang nggak? Anaknya diam. Kamu main-main sama papa ya? Aku pesan sekali lagi. Kalau ada orang, kasih tahu apa? Ya. Ada yang lihat. Kalau ada yang lihat orang, kasih tahu. Ini kalau nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Ya, papanya mulai naik lagi. Waktu mulai mau ambil parang tuh, mau potong itu durian, tiba-tiba dia dengar lagi suara. Papanya langsung turun lagi. Dia sembunyi di semak-semak lagi. Dia bilang, hampir jatuh dari papanya, tangannya udah sakit. Mana? Ada orang? Ada yang lihat? Lalu anaknya diam saja. Mulai emosi papanya. Digatak lah sekali ya, digitak. Palanya, dan dia sakit. Mulai nangis dia. Papa bilang, kamu jangan main-main sama papa. Kalau ada yang lihat ada orang, baru kamu siul. Kalau nggak ada, jangan. Iya Pak. Anaknya mulai nangis. Sakit juga digatak. Dia mulai naik lagi. Ingat ya. Papanya mulai naik lagi. Lalu dia mau ambil itu. Tiba-tiba dia dengar lagi suara. Papanya turun lagi segera. Kalau dia tengok kiri kanan, dia sembunyi di semak. Dia lihat anaknya. Ada orang, ada yang lihat. Marahlah mulai bapaknya. Gak ada siapa-siapa, tapi anaknya siul. Ini anak, ya maaf ya. Biasanya kalau kita marah itu kita bilang, ini anak setan, anak kurang ajar ini. Gatal lah anaknya, nangis dia kenceng, sakit. Kamu jangan main-main sama papa. Papa bilang kalau ada yang lihat, ada orang, kamu siul. Kalau nggak ada, jangan. Papa tanya sekarang, kamu jawab jujur. Siapa yang lihat? Lalu anaknya tunjuk ke atas. Aneh. Papanya diam. Kalau dia pegang anaknya, yuk pulang, kata papanya. Di rumah papanya minta ampun sama Tuhan. Dia minta ampun sama anaknya. Mulai hari itu papanya langsung berubah. Dia ingat sebuah pesan yang begitu sederhana dari seorang anak. Sekolah itu anaknya sendiri. Tuhan yang melihat pemulihan terjadi. Kerendahan hati. Bapak Ibu Saudari,
Pemulihan terjadi waktu Anda dan saya punya kerendahan hati, karena dengan kerendahan hati kita bisa punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Waktu dengan kerendahan hati Tuhan akan pakai hidupmu, hidup saya untuk melayani Dia. Buksu, aku nggak punya kemampuan, you punya kerendahan hati, mau memahami nilai-nilai kerajaan Allah, Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudari, jangan pernah ngerendahin diri sendiri. Jangan pernah ngerendahin orang lain. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan pakai engkau punya kerendahan hati. Hari ini Bapak Ibu Saudari, Tuhan mau pakai engkau dan Tuhan mau pulihkan. Hari ini yang di rumah juga, apapun masalahmu, kondisi hidupmu, tantangan yang kau hadapi, bagaimana sulit faktanya, kalau engkau punya kerendahan hati, engkau datang. Engkau cukup katakan, Tuhan, kalau engkau mau, pakai aku. Kalau engkau mau, engkau pulihkan aku. Sesulit apapun hidupmu, sebrengsek apapun mungkin karaktermu, dosamu, sebejat apapun, sejahat apapun masa lalumu, kalau engkau datang dengan kerendahan hati, Tuhan sanggup memulihkan hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga, engkau ambil. Kita respon firman Tuhan ini, kita mau nyanyi mengasihi lebih sungguh. Mari kita merendahkan hati kita. Kita butuh pemulihan dari Tuhan. Aspek apa saja yang hari ini Tuhan mau pulihkan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudari, mari datang kepada Tuhan. Kita respon firman Tuhan ini. Kita katakan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih sungguh. Apapun masalah, tantangan, pergumulan yang Bapak Ibu Saudari hadapi, kita mau katakan, Tuhan, aku mau belajar rendah hati. Aku mau katakan mengasihi lebih sungguh. Dengan sikap doa, yang di rumah juga dengan sikap doa, mari kita katakan kepada Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Biarlah hari ini kita membuka hati kita. Biarkan Tuhan bekerja memulihkan setiap hati kita. Kita katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Hanya musik saja, mari Bapak Ibu Saudari kita berdoa kepada Tuhan. Rendahkan hatimu kepada Tuhan, minta Tuhan memulihkan. Kalau hatimu mulai dingin, engkau mulai abai tentang sesuatu hal, engkau berulang kali jatuh dalam dosa yang sama, Tuhan meminta engkau memperbaharui komitmenmu. Mintalah Roh Kudus menolong setiap hati kita. Mintalah pemulihan dari Tuhan. Fakta apapun, kondisi kesulitan apapun yang hari ini engkau sedang hadapi, datang kepada Tuhan. Biarkan Dia bekerja dalam hidupmu. Minta kepada Dia bekerja dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan dalam hidup. Berdoa kepada Tuhan, kau berseru kepada Tuhan, panggil Dia, berteriaklah kuat-kuat, serukanlah kuat-kuat, panggil namanya Yesus, kasihanilah aku, pulihkanlah kami Tuhan. Rendahkan hatimu, datang dengan hati yang hancur, datang dengan otentitas yang sungguh dari dalam hatimu. Karena Tuhan mencari orang-orang yang datang dengan otentik, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari, yang menyembah Dia.
minta Tuhan memulihkan. Yang di rumah kau berdoa juga, minta Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup. Tuhan mau memulihkan hidup. Tuhan mau mengubah karakter. Tuhan mau menolong ekonomi. Tuhan mau mengangkat engkau. Tuhan mau memakai engkau, siapapun engkau. Berserulah kepadanya. Rendahkanlah hatimu. Percayalah firman Tuhan yang hidup. Dia sanggup untuk menolong engkau. Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang menolong Yehezkiel. Dan Tuhan yang sama itu yang kemudian sekarang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Yang begitu mengasihi kami. Yang begitu peduli dengan hidup kami. Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberikan pemulihan. Tuhan, kau penuh dengan belas kasihan. Kau penuh dengan kasih yang memerdekakan, yang menguatkan, menolong. Kalau ada di antara kami yang mengalami butuh pemulihan secara fisik, kami sedang sakit, Bapak, kau berikan pemulihan secara fisik. Sembuhkanlah kami, Bapak. Kalau ada di antara kami yang hati kami, jiwa kami tersandera dengan masa lalu, dengan hal-hal yang traumatis, dengan hal yang mengikat, membuat kami justru semakin tidak peka dengan suara Tuhan. Bapak, pulihkanlah hati kami yang terluka. Kalau ada di antara kami, Bapak, yang menyimpan kesalahan orang lain, yang menyimpan kesalahan orang lain sampai kepada tahap dendam, Bapak, pulihkanlah hati. Kalau kami mengatakan Tuhan kami tidak sanggup memaafkannya, Bapak, hari ini kami mohon berikan kami kerendahan hati. Kami katakan kami mau, Bapak, kesanggupan itu bukan dari diri kami. Kami mau belajar taat. Ketika kami taat, Tuhan, Roh-Mu akan bekerja memberikan kami kesanggupan. Pulihkanlah kami, Bapak, biar kami mengerti, memahami lebih dalam lagi hal-hal yang dahsyat. Tuhan, nyatakan hal-hal yang luar biasa lagi kepada kami, sama seperti hamba-Mu Yehezkiel. Kami mau Kau pakai, Bapak. Berkati semua jemaat-Mu, Bapak, baik yang hari ini hadir dalam tatap muka maupun setiap hari jemaat-Mu dimanapun mereka berada, hari ini menonton siaran ini. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, kami sama-sama mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan, pulihkanlah kami, Bapak, agar Kau bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih banyak, Bapak, kami bersyukur untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pendeta Robi yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. 我真感谢就是罗比讲出的信息，我听了，我知影明白，我知影伫主内面有盼望，所以咱希望大家更较接近上帝。我来唱一首的歌，我爱奉献，耶稣爱我。救我脱离人世间重担挂虑烦忧。耶稣你爱我，耶稣赦免我，洗净我所有罪愆，赐我释迦宝血。平安喜乐，哈利路亚，哈利路亚，祝福我，爱我，赐我年。
脱离人世间，重担挂虑烦忧。耶稣，你爱我，耶稣赦免我，洗净我所有罪愆，赐我释迦宝血。哈利路亚，哈利路亚，祝福我，爱我，赐我平安喜乐。哈利路亚，哈利路亚，祝福我，爱我，赐我年岁冠冕。哈利路亚，哈利路亚，祝福我，爱我，赐我平安喜乐。哈利路亚，哈利路亚，祝福我，爱我，赐我年岁冠冕。亲爱的弟兄弟，我有一摆满心感谢有论罪名。你家真好，听了你信息，有主帮助我人每一个人会较接近上帝。主耶稣就是我人奉献救济，要这救济我人所谈的，互我利用以我人这圣诞的工作，有主祝福帮助我人，祝福每一个人家这有好奉献的，祝福伊人满满，感谢主耶稣。我向你祈祷，奉耶稣名求你，阿门。我请大家站起来，我人爱念水祈祷文，念了主祈祷文，我人请无错道义来祝福。Mari kita berdoa. 我们在天上的父，愿得尊你的名之圣，愿你的国降临，愿不是在地上的上，如同神在天上。我们日用的饮食，今日是给我们，赦免我们的罪，让我们赦免的罪人的，叫我们真实爱，拯救我们脱离羞辱。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿门。 Jemaat Tuhan, hari ini arahkanlah hatimu pada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, pendampingan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati dan menyertai jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan.